Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi statika struktur dengan judul inersia pada bidang komposit. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bagus Prayoga dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin Universitas Pamulang, Kampus Serang. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum mengetahui apa itu statika struktur, jadi statika struktur adalah cabang dari mekanika yang mempelajari bagaimana struktur bangunan dan komponen-komponennya merespon beban dan gaya yang bekerja padanya. Dalam statika struktur, fokus utamanya adalah pada kondisi keseimbangan gaya dan momen yang bekerja pada struktur sehingga tidak mengalami percepatan atau perubahan bentuk yang signifikan. Dalam statika struktur meliputi beberapa konsep, yaitu gaya dan momen, keseimbangan, diagram gaya dalam, tegangan dan regangan, serta analisis struktur. Oke, langsung saja kita ke materi kali ini. Sekali lagi, perkenalan, nama saya Bagus Prayoga dari Reg B atau kelas malam di Universitas Pamulang, Kampus Serang, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Joni Arif ST MT. Momen inersia bidang komposit. Momen inersia adalah ukuran inersia rotasi dari suatu benda. Momen inersia selalu dihitung terhadap sumbu tertentu, seperti pada gambar di sini. Yang mana Ix sama dengan sigma AY kuadrat dan IY sama dengan sigma AX kuadrat. Jika kita mempunyai momen inersia terhadap sumbu X sampai X, dinyatakan Ix di sini. Dengan atau terhadap sumbu Y sampai Y, dinyatakan dengan IY. Momen inersia dinyatakan sebagai jumlah semua luasan dikalikan dengan kuadrat jarak atau lengan momen. Momen inersia dalam satuan SI adalah milimeter. Momen inersia dalam satuan SI adalah milimeter pangkat 4 atau M4. M pangkat 4. Momen inersia selalu bernilai positif. Momen inersia bentuk geometri dasar. Seperti gambar di samping, terdapat bentuk kotak.
dengan luasan IX0, Y0, dan IX, di mana A sama dengan BH, IX0 sama dengan BH pangkat 3 per 12, dan IO sama dengan HB 3 per 12, dan IX sama dengan BH 3 per 3. Sedangkan gambar di bawahnya ada gambar segitiga tidak beraturan, yang mana luasannya A sama dengan BH per 2, IX0 sama dengan BH 3 per 36, dan Y0 di sini tidak ada. Dan untuk IX sama dengan BH 3 per 12. Kemudian ada gambar lingkaran, yang mana luasannya A sama dengan πd kuadrat per 4, sama dengan 0,7854 diameter kuadrat. Dan IX0 sama dengan πd pangkat 4 per 64, dan Y0 sama dengan πd pangkat 4 per 64, dan untuk IX itu tidak ada. Mohon maaf, ini karena mungkin suaranya agak kacau di sini karena suasana masih sore, banyak orang-orang yang beraktivitas, dan ini mungkin suara saya kurang jelas karena sedang tidak enak badan. Oke, kita lanjut saja. Contoh soal: hitung momen inersia terhadap sumbu sentroid X sampai X pada luasan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Pertama, gunakan rumus eksak. Yang kedua, gunakan metode pendekatan dan bagi luasan menjadi 4 bagian mendatar sejajar sumbu X per X. Yang ketiga, gunakan metode pendekatan tetapi menggunakan 8 bagian mendatar yang sama. Jadi seperti ini. Ini dibagi 4. Jadi menggunakan rumus eksak, IX sama dengan BH pangkat 3 per 12. IX sama dengan 20 kali 40 pangkat 3 per 12, sama dengan 100.666,67 cm per 4. Luasan dibagi menjadi 4 bidang horizontal sehingga masing-masing bagian mempunyai luas 200 cm3. Steroid dinyatakan dengan A1 yang ini dan A2 pada sumbu steroid X. Sedangkan jarak terhadap steroid dinyatakan dengan Y1 dan Y2. Y1 sini dan Y2. Maka momen inersia luasan IX sama dengan sigma AY kuadrat. IX sama dengan 2A1 Y1 kuadrat plus A2 Y2 kuadrat sama dengan 2 dikali 200 dari A1 sini 200, dan ini 15 dari Y1, 15 kuadrat plus 200 dari
A2 dan 50 kuadrat dari Y2 kuadrat sama dengan 100.000 cm pangkat 4. Bila dibandingkan dengan rumus eksak, maka persentase error adalah jadi nilai yang di sini dibagi nilai yang tadi yang di sini dan dibagi nilai yang di atasnya dikali 100% sama dengan min 6,25%. Luasan dibagi menjadi 4 bidang horizontal sehingga masing-masing bagian mempunyai luas 100 cm persegi. Seteroid dinyatakan dengan A1, A2, A3, A4 pada sumbu seteroid X sampai X. Sedangkan jarak terhadap seteroid dinyatakan dengan Y1, Y2, Y3, dan Y4. Sini A1 sampai 4. Maka momen inersia luasan IX sama dengan sigma AY kuadrat. IX sama dengan 2 A1 Y1 kuadrat ditambah A2 Y2 kuadrat ditambah A3 Y3 kuadrat dan A4 Y4 kuadrat sama dengan 2 kali 100 2,5 kuadrat plus 100 7,5 kuadrat plus 100 12,5 kuadrat plus 100 17,5 kuadrat sama dengan 105.000 cm persegi. Bila dibandingkan dengan rumus eksak, maka presentasi error adalah min 1,56%. Seperti contoh tadi, nilai yang di sini sama nilai yang tadi dan dibagi dengan nilai yang di atasnya. Contoh di atas memperlihatkan bahwa semakin kecil pembagian ukuran suatu luasan, maka akan diperoleh nilai yang semakin mendekati nilai eksak. Momen inersia luasan komposit. Momen inersia luasan terhadap suatu sumbu sembarang X sampai X yang sejajar terhadap sumbu setroid disebut paralel axis. Dan menggunakan rumus I sama dengan I0 plus AD kuadrat. Seperti gambar samping. Untuk contohnya, jika luasan disusun oleh N komponen luasan A1, A2, A3, dan seterusnya dengan setroid yang berbeda, maka momen inersia adalah jumlah dari momen-momen inersia semua komponen IU. I sama dengan I01 plus A1 D1 kuadrat plus I02 ditambah A2 D2 kuadrat dan seterusnya. Jadi I sama dengan sigma IO plus AD kuadrat. Contoh soal. Hitung momen inersia terhadap sumbu setroid X sampai X dan Y sampai Y suatu luasan bidang komposit sebagaimana ditunjukkan pada gambar di sini. Di mana lebar di atas ini Y dan ini untuk X, di sini Y ya. Nah, jadi seperti ini. Untuk Y sama dengan sigma AY per sigma A sama dengan 4019,175 dibagi 190. Jadi sigma di sini untuk sigma A 190 ya. Jadi ini untuk sigma AY sama dengan 21,15 cm. Dan D1 sama dengan 21,15 dikurangi 1,25 sama dengan 19,9.
Untuk D2 sama dengan 21,15 min 17 dikurangi 17,8 sama dengan 3,35. Dan untuk D3 34,35 dikurangi 21,15 sama dengan 13,2. Nah, seperti di sini D1. D1 ada di area ini. Yaitu 21,15 di sini. Dan untuk 1,25 itu nilai dari YA1. Nah, ini YA1. Dan seterusnya juga sama. Sini ada D3 dan D2 seperti sini. Lanjut. Sehingga I01 sama dengan 15 kali 2,5 pangkat 3 per 12 sama dengan 19,53. Dan I02 sama dengan 2,5 dikali 30,6 pangkat 3 sama dengan dibagi 12 sama dengan 69,30. Dan untuk I03 sama dengan 30,4 dikali 2,5 pangkat 3 per 12 sama dengan 39,58. Maka momen inersia dari luasan komposit terhadap setroid X sampai X adalah IX sama dengan sigma I0 plus AD kuadrat sama dengan 19,53 ditambah 37,5 dikali 19,9 kuadrat ditambah 5.969,3 ditambah 76,5 dikali 3,35 ditambah 39,58 ditambah 76 kali 13,5 kuadrat sama dengan 34.979,54 cm persegi. Maka momen inersia dari luasan komposit terhadap sumbu Y adalah IY sama dengan sigma I0 sama dengan HB 3 per 12, yang mana 2,5 dikali 15 pangkat 3 per 12 ditambah 30,6 dikali 2,5 pangkat 3 per 12, 2,5 ditambah 2,5 dikali 30,4 pangkat 3 per 12 sama dengan 6.596. Momen inersia polar atau kutub. Momen inersia luas relatif terhadap garis atau simbol tegak lurus terhadap bidang luas disebut dengan momen inersia polar dengan simbol J0. Sumbu Z sampai Z adalah suatu sumbu yang tegak lurus terhadap bidang luasan. Maka momen inersia terhadap sumbu Z sampai Z adalah jumlah dari perkalian masing-masing luasan A dan kuadrat dengan momen R. Momen inersia polar diberi notasi J. Maka Ix sama dengan integral Y kuadrat dA. Y sama dengan integral X kuadrat dA sama dengan integral X kuadrat plus Y kuadrat dA sama dengan integral X kuadrat dA plus integral Y kuadrat dA. Jadi J sama dengan sigma A kali X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan sigma AX kuadrat plus sigma AY kuadrat. J sama dengan IX plus IY. Maka kita melihat bahwa momen inersia polar dari luasan terhadap sumbu yang tegak lurus terhadap bidangnya adalah sama dengan jumlah momen inersia terhadap sumbu tegak lurus
dalam bidang yang berpotongan pada sumbu polar. Soal latihan lagi. Untuk luasan berbentuk T, nah seperti pada contoh di sini, kita mencari 3, yaitu momen inersia steroid, radius girasi terhadap bidang setroid, dan momen inersia polar sumbu tegak lurus terhadap bidang luas yang melalui setroid. Jadi seperti ini. Untuk jawaban B, Rx sama dengan akar dari Ix dibagi A sama dengan akar 1,122 kali 10 pangkat 5 dibagi 250 sama dengan 21,18. Untuk Ry sama dengan akar Y dibagi A sama dengan 6771 dibagi 250 sama dengan 5,28. Untuk yang C, JCG sama dengan IX plus IY sama dengan 1,122 dikali 10 pangkat 5 ditambah 6771 sama dengan 118.971 cm pangkat 4. Penerapan momen inersia. Momen inersia digunakan pada perhitungan konstruksi yang memperhitungkan kekuatan konstruksi tersebut, misalnya defleksi, ledutan, dan tegangan. Contoh sebagai contoh akan diulas penggunaan momen inersia 1 dalam menghitung tegangan pada balok atau beam. Tegangan stres secara sederhana dapat didefinisikan sebagai gaya persatuan luas penampang. Seperti contoh ini untuk rumusnya. Bisa dilihat. Modifikasi persamaan di atas diperoleh persamaan tegangan dengan memperhitungkan modulus penampang S sebagai berikut. Yang mana tegangan sama dengan M dibagi IY, di mana S sama dengan I dibagi Y, maka tegangan sama dengan M bagi S. Contoh soal, sebuah beam balok ditumpu dengan menggunakan tumpuan jepit. Gaya yang bekerja pada balok sebesar 400 Newton dengan jarak 300 mm dari tumpuan. Kekuatan lentur maksimum batang tegangan B sama dengan 40 MPa. Hitung lebar dan tinggi profil jika tinggi profil 2 kali lebar profil H sama dengan 2B. Contoh, gambar sini, di sini B, sini H. Jadi F diketahui F-nya 400, L 300, dan tegangan B 40 MPa seperti yang di soal sini. Dan H 2B. Jadi besar momen lenturnya ML sama dengan F kali L sama dengan 400 kali 300 sama dengan 120 kali 10 pangkat 3 Newton milimeter. Tegangan M bagi IY dan tegangan M bagi S dengan S sama dengan I dibagi Y dan I sama dengan
BH 3 dibagi 12, maka dapat disubstitusikan persamaan I ke S. S sama dengan I per Y sama dengan BH 3 per 12 per H per 2 sama dengan BH kuadrat per 6. Sehingga tegangan M per S sama dengan 40 sama dengan 120 kali 10 pangkat 3 per BH kuadrat per 6 sama dengan 120 kali 10 pangkat 3 per B dalam kurung 2B kuadrat dibagi 6 sama dengan 120 kali 10 pangkat 3 dikali 3 per 2B. B3 sama dengan 180 kali 10 pangkat 3 per 40 sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 3. Jadi B sama dengan 16,5 dan H sama dengan 33. Momon inersia penampang persegi. Ini seperti tadi persegi juga. Oke, lanjut. Momon inersia berbentuk geometri dasar segi 4. Seperti tadi juga, ini segitiga juga. Dan ini elips atau lingkaran sembarang atau oval. Lingkaran, ada juga lingkaran full, lingkaran setengah, dan lingkaran seperempat membentuk siku. Dengan IX sama dengan PR 4 dibagi 4. Dan ini IX nya sama dengan IY sama dengan PR pangkat 4 dibagi 8. IX sama dengan 0,11 R pangkat 4. Dan untuk seperempat lingkaran IX sama dengan IY sama dengan PR pangkat 4 dibagi 16. IX sama dengan IY sama dengan 0,055 R pangkat 4. Contoh soal lagi. Sini ada sebuah persegi. Persegi luar lubang 40 kali 6 untuk A 40 kali 60 sama dengan 2400. Jadi posisi titik berat dari dasar penampang dengan rumus Y sama dengan sigma AY per sigma A sama dengan 51.000 dibagi 1.800 sama dengan 28,3. Untuk inersia untuk daerah persegi luar, I0 sama dengan BH 3 per 12 sama dengan 40 kali 60 pangkat 3 per 12 sama dengan 72,10 pangkat 4. AD kuadrat sama dengan 2400 kali 30 dikurangi 28,3 kuadrat sama dengan 0,69,10 pangkat 4. Untuk inersia daerah lubang besar atau besaran inersia negatif, yaitu I0 sama dengan min BH3 per 12 sama dengan min 20 dikali 30 pangkat 3 per 12 sama dengan min 4,50 dikali 10 pangkat 4. Nah, D kuadrat sama dengan min 600 dikali 35 dikurangi 28 dikali 3 pangkat 2 sama dengan min 2,69 kali 10 pangkat 4. Untuk penampang persegi berlubang,
I0 sama dengan sigma AD kuadrat plus I0. Ini IX sama dengan sigma AD kuadrat plus I0 sama dengan 72 ditambah 0,69 dikurangi 4,50 dikurangi 2,69 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 65,50 dikali 10 pangkat 4. Radius girasi atau jar-jar girasi, jarak yang menunjukkan distribusi massa dari suatu benda tersebut. Radius girasi merupakan fungsi dari momen inersia. Radius girasi dinyatakan R sama dengan akar I per A. Sebuah benda bermomen inersia sebesar I, massa jumlah A terdistribusi secara merata pada lingkaran berjar-jar R di sekitar titik pusatnya. Jar-jar girasi dalam dunia teknik ini untuk contoh di teknik perkapalan. Untuk di gambar kapal, jar-jar girasinya pun ada 3, yaitu jar-jar girasi terhadap sumbu X, jar-jar girasi terhadap sumbu Y, dan jar-jar girasi terhadap sumbu Z. Ini untuk contoh soal, hitung radius girasi terhadap sumbu setroid X sampai X dari suatu luasan seperti gambar di bawah ini. Ini untuk gambarnya. Momen inersia untuk masing-masing luasan terhadap sumbu sentroid I0 1 sama dengan BH3 per 12 sama dengan 30 kali 20 pangkat 3 per 12 sama dengan 20.000. I02 sama dengan Pd pangkat 4 per 64 sama dengan Pi kali 15 pangkat 4 dibagi 64 sama dengan 2485. IX sama dengan I01 dikurangi I02 sama dengan 20.000 dikurangi 2485 sama dengan 17.515. Maka radius girasinya adalah Rx sama dengan Ix per A sama dengan akar dari 17.515 dibagi 423,3 sama dengan 6,43, dan 423 ini atau nilai A didapat dari sebelah sini dengan perhitungan A1 sama dengan 30 kali 20 sama dengan 600, A2 sama dengan Pi kali D kuadrat per 4 sama dengan Pi kali 15 pangkat 2 per 4 sama dengan 176,7, dan A untuk luasannya sama dengan A1 dikurangi A2 sama dengan 423,3. Nah, dan 423 dimasukkan ke nilai A untuk mencari Rx. Titik berat atau pusat suatu luasan adalah suatu titik di mana luasan terkonsentrasi dan tetap meninggalkan momen yang tidak berubah terhadap sembarang sumbu. Pada umumnya, letak titik berat dinyatakan sebagai jarak koordinat X dan Y. Momen pertama, luasan elemen dA terhadap sumbu X adalah dqx sama dengan YdA, dan terhadap sumbu Y adalah dqy sama dengan xdA. Selanjutnya, momen pertama, luasan terhingga dinyatakan dengan Qx sama dengan integral dqx dan Qy sama dengan integral dqy. Jadi titik letak berat atau pusat suatu luasan dengan koordinasi sebagai berikut: X sama dengan integral xdA dibagi A sama dengan Qy sama dengan per A, dan untuk Y sama dengan integral YdA per A sama dengan Qx per A, di mana A adalah luasan.
Luasan dan titik berat beberapa bentuk penampang. Yang pertama ada penampang persegi seperti tadi juga, ada segitiga juga di sini dengan hitungan luas B kali H. Untuk titik beratnya itu X sama dengan setengah B dan Y sama dengan setengah H. Nah, seperti contoh di sini. Saling setengah. Dan untuk segitiga luasnya setengah dikali BH. Sini B, sini setengah. Untuk titik beratnya X sama dengan setengah B. Nah, sama juga, dan Y, tapi untuk Y ini sepertiga H. Jadi ini dibagi 3, 1, 2, dan 3. Yang selanjutnya ada segitiga siku-siku. Untuk luasnya setengah BH, sama seperti segitiga yang tadi, atau segitiga sama sisi. Untuk titik beratnya, ini dua-duanya X dan Y menggunakan sepertiga. Untuk B sepertiga, untuk H juga sepertiga. Segitiga tidak sama kaki, untuk luasnya setengah BH juga sama. Untuk titik berat X1 sama dengan sepertiga, yaitu B1 ditambah B2. B1 ditambah B sini. Dan untuk X2 nya sepertiga, yaitu B2 ditambah B, B2 ditambah B. Dan Y sama sepertiga H untuk Y. Sini lingkaran, ada setengah lingkaran juga. Untuk luasnya PR kuadrat atau seperempat PD kuadrat. Dan untuk titik berat X sama dengan Y sama dengan R. Jadi ini sama. Dan setengah dari diameter. Untuk setengah lingkaran luasnya setengah PR kuadrat atau 1/8 PD kuadrat. Titik berat X sama dengan R, yaitu setengah D, dan Y sama dengan 4R/3 pi. Untuk luasan bidang yang tersusun atas N sub luasan A, AI di sini I sebenarnya, dengan masing-masing koordinat X dan Y diketahui, titik berat dapat ditentukan dengan cara menganggap luasan penampang sebagai berat. Kemudian berdasarkan jumlah momen dari bagian-bagian luasan penampang terhadap garis sembarang. Kemudian berdasarkan jumlah momen dari bagian-bagian luasan penampang terhadap garis sembarang sama dengan momen keseluruhan penampang terhadap garis yang sama. Maka letak titik berat dapat ditentukan dengan rumus sigma AI dikali XI, atau 1 ya, 1 kali 1 sama dengan sigma AI, di luarnya ditaruh X, dan untuk Y juga sama. Jadi XI atau X1 sama dengan sigma XI dikali AI per sigma AI. Dan untuk Y nya YI sama dengan sigma YI dikali AI per sigma AI atau Y1. Sama momen inersia suatu elemen terhadap sumbu yang bergeser dari titik berat, maka momen inersia terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah IX sama dengan IXG plus A kali Y1 kuadrat. Y sama dengan IYG plus A kali X1 kuadrat.
Jari-jari putaran jika momen inersial luasan A terhadap sumbu X dinyatakan dengan Ix, maka jari-jari putaran atau Rx dapat didefinisikan dengan Rx sama dengan akar dari Ix dibagi A. Dan jika momen inersial luasan A terhadap sumbu yang dinyatakan dengan Y, maka jari-jari putaran Ry adalah Ry sama dengan akar Y dibagi A. Contoh soal dan pembahasan. Untuk A, letak titik berat. X sama dengan X1 dikali A1 dikurangi X2 dikali A2 dibagi A1 dikurangi A2. X sama dengan 15 kali 30 kali 60 dikurangi 15 dikali 1/4 pi 20 kuadrat dibagi 30 kali 60 dikurangi 1/4 pi kali 20 pangkat 3 sama dengan 15 cm. Y sama dengan Y1 dikali A1 dikurangi Y2 dikali A2 dibagi A1 dikurangi A2. Y sama dengan 30 dikali 30 kali 60 dikurangi 40 dikali 1/4 pi 20 kuadrat dibagi 30 kali 60 dikurangi 1/4 pi 20 pangkat 3 sama dengan 27,89. Momen inersial penampangnya Ix sama dengan Ix1 dikurangi Ix2. Ix sama dengan 1/12 kali B1 dikali H1 pangkat 3 ditambah A1 dikali Y1 pangkat 2 dikurangi 1/12 B2 dikali H2 pangkat 3 ditambah A2 dikali Y2 pangkat 2. Ix sama dengan 1/12 dikali 30 dikali 60 pangkat 3 ditambah 30 kali 60 dikurangi 27,89 kuadrat dikurangi 1/64 pi dikali 20 pangkat 4 ditambah 1/4 pi dikali 20 pangkat 2 dikali 40,79 kuadrat sama Ix sama dengan 53635,33 cm. Untuk Y sama dengan Y1 min Y2. Ix sama dengan 1/12 dikali B1 pangkat 3 dikali H1 dikali A1 dikali X1 pangkat 2 dikurangi 1/12 kali B2 pangkat 3 dikali H2 ditambah A2 dikali X2 pangkat 2. Ix sama dengan 1/12 dikali 30 pangkat 3 dikali 60 ditambah 30 kali 60 dikurangi 1/64 pi kali 20 pangkat 4 ditambah 1/4 dikali pi dikali 20 kuadrat kali 0 kuadrat sama dengan Ix sama dengan 127.146,02 cm. Titik berat benda atau bidang penampang dapat ditentukan dengan cara membuat sumbu X dan sumbu Y pada benda tersebut pada sisi luar penampang benda. Buat sisi benda X dan Y dan X sampai X dan Y sampai Y. Benda 1 koordinat Y1 absis X1. Benda 2 koordinat Y2 absis X2. Jadi X1 dan Y1 titik berat benda 1, X2 dan Y2 titik berat 2. Seperti gambar di sini. Y ke Y jadi titik berat 2 dan X ke X titik berat 1. Mencari titik berat benda utuh yang terdiri dari dua komponen tersebut dengan cara statis momen. Statis momen terhadap sumbu X didapat Y luas 1 dan dikali Y1 plus luas 2 dikali X sama dengan luas 1 ditambah luas 2
Y sama dengan didapat Y2. Statis momen terhadap sumbu Y didapat X luas 1 dikali X1 plus luas 2 dikali X2 sama dengan luas 1 plus luas 2 X sama dengan didapat momen inersia ialah suatu besaran yang timbul dari bentuk penampang dengan titik beratnya terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Besaran tersebut merupakan daya dukung atau kemampuan dari bahan dalam menahan gaya-gaya luar. Momen inersia ada dua jenis. Yang pertama, momen inersia yang bekerja pada titik beratnya sendiri. Seperti ini, dengan rumus IX sama dengan 1/12 BH pangkat 3 dan IY sama dengan 1/12 BH pangkat 3, yang mana B adalah lebar balok dan H adalah tinggi balok. Yang kedua, momen inersia yang bekerja tidak pada titik beratnya. Dengan rumus IX sama dengan IX1 sama dengan IX plus A kali Y0 kuadrat dan IY1 sama dengan IY plus A kali X0 kuadrat, yang mana A adalah luasan benda dan X0 atau Y0 adalah jarak titik berat benda bagian terhadap titik berat benda seutuhnya. Contoh soal titik berat benda dan momen inersia. Luas total sama dengan L1 dan L2. Untuk luas total L1 dan L2 sama dengan 30 kali 80. Ya, di sini 30 dan di sini ada 80 untuk luas 1 dan untuk luas 2 20 kali 60. Di sini sama dengan 3600 cm kuadrat. Titik berat benda terhadap sumbu Y simetris sama dengan 40 terhadap sumbu X L1 dikali Y1 plus L2 dikali Y2 sama dengan L kali Y, yang mana L1 30 kali 80 dan Y1 75 ditambah L2 yaitu 20 kali 60. Nah, yang di sini. Dan Y2 yaitu 30 sama dengan 3600 untuk totalnya dikali Y. Jadi 180.000 ditambah 36.000 sama dengan 3600 Y. Y sama dengan 60. Titik berat benda adalah 40,60. Momen inersia benda IX dan IY. IX1 sama dengan 1/12 BH3 plus B kali H kali Y0 kuadrat sama dengan 1/12 kali 80 dikali 30 pangkat 3 ditambah 80 kali 30 kali 15 kuadrat yaitu 720.000. Dan untuk IX kuadrat IX2 sama dengan 1/12 dikali 20 dikali 60 pangkat 3 ditambah 20 kali 60 dikali 30 kuadrat sama dengan 1.440.000 cm. Dan untuk IX1 dan IX2 ini dijumlah jadi IX totalnya 2.160.000. Dan untuk IY sama dengan 1/12 HB3 ditambah H dikali B X0 kuadrat sama dengan 1/12 dikali 30 dikali 80 pangkat 3 ditambah 30 kali 80 tambah dikali 0 sama dengan 1.280.000. Untuk IY 2 sama dengan 1/12 dikali 60
kali 20 pangkat 3 ditambah 60 kali 20 yaitu 40.000. Dan ini juga di total untuk IY1 dan IY2 sama dengan 1.320.000. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran mohon maaf, semoga video kali ini menambah wawasan dan menambah ilmu bagi saya dan teman-teman, ya bagi penonton juga. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.